Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Sobat DHC sekalian, pada video kali ini kita akan menceritakan tentang keberanian sosok seorang ulama, yaitu Syekhul Islam Ali Affandi. Syekhul Islam Ali Affandi adalah seorang ulama besar yang hidup pada masa Khalifah Sultan Salim I dari kekhalifahan Bani Utsmani. Suatu hari, ketika Sultan Salim I mendapatkan informasi bahwa kaum minoritas non-muslim yang menetap di Istanbul seperti bangsa Armenia, Romawi, Yahudi, dan lainnya mulai menyebabkan berbagai kerusuhan dan ketidakstabilan pemerintahan Utsmani, dan bahkan tidak jarang menimbulkan tragedi dan instabilitas dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Karena itulah sang sultan nampak sangat murka dan segera memerintahkan kepada para menterinya untuk mewajibkan seluruh kaum minoritas non-muslim masuk Islam tanpa kecuali, dan barang siapa yang menolak maka akan dibunuh. Informasi ini sampai kepada Syekhul Islam Zambili Ali Mali Affandi yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masa itu. Kebijakan tersebut dianggapnya salah dan sangat mengganggu pemikirannya, dengan alasan bahwa memaksakan non-muslim untuk masuk Islam bertentangan dengan ajaran Islam yang menyatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak seorang pun yang boleh menentang prinsip ini, siapapun ia, termasuk sang sultan. Akan tetapi, siapakah orang yang berani menyampaikan protes ini kepada sang sultan, di mana semua orang bergetar di hadapannya? Siapakah yang mampu berdiri di hadapan sultan yang temperamental ini, lalu menyampaikan protes bahwa kebijakan yang diambilnya tidaklah benar dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal ia merupakan penjaga agamanya? Tidak seorang ulama pun yang berani melakukan tugas mulia itu di hadapan sang sultan, karena dialah yang membentuk lembaga fatwa dan mengangkat Syekhul Islam dalam pemerintahan Utsmani, di mana lembaga ini bertugas menghapuskan kemungkaran yang dikhawatirkan terus mewabah di masyarakat. Syekhul Islam Ali Affandi segera mengenakan jubah kebesarannya dan segera bergegas menuju istana khalifah. Sesampainya di sana, ia meminta izin untuk masuk dan ia pun diizinkan masuk. Di hadapan sang sultan, ia mengatakan, "Wahai sultan, aku mendengar informasi bahwa Anda ingin memaksa seluruh kaum minoritas non-muslim untuk memeluk agama Islam." Sang sultan mendengar pertanyaannya itu dengan seksama seraya menjawab, "Ya, benar. Informasi yang kamu dengar itu benar. Memangnya kenapa?" Syekhul Islam bukanlah sosok yang ragu untuk menyampaikan kebenaran. Ia menjelaskan, "Wahai sultan, kebijakan ini sungguh bertentangan dengan syariat Islam yang menjunjung tinggi kaidah tiada paksaan dalam Islam. Di samping itu, ketika nenek moyang kalian, yaitu Muhammad Al-Fatih, menaklukkan kota Istanbul ini, ia mengikuti dan menerapkan syariat Islam.
sehingga tidak berani memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Bahkan ia memberikan kebebasan beragama dan menghidupkan keyakinannya. Karena itu, hendaklah engkau mengikuti syariat Allah yang suci dan meneladani sepak terjang kakekmu, yaitu Muhammad Al-Fatih. Mendengar penuturan Syekhul Islam Ali Afandi ini, maka nafas kemarahannya semakin memuncak seraya mengatakan, "Wahai Ali Afandi, wahai Ali Afandi, kamu mulai mencampuri pemerintah. Tidakkah kamu mau memberitahukan kepadaku sampai kapan campur tanganmu ini akan berakhir?" Lalu Syekhul Islam menjawab, "Wahai Sultan, sesungguhnya aku hanya menjalankan fungsi dan tugasku dalam menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Aku tidak memiliki tujuan lain selain itu. Jika ajalku belum berakhir, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku," jawab Syekhul Islam dengan tegas. Lalu sang sultan menambahkan, "Wahai Syekhul Islam, biarkanlah aku yang menangani urusan ini." Lalu Syekhul Islam menjawab, "Wahai Sultan, itu tidak mungkin, karena aku berkewajiban menjaga urusan akhiratmu juga, di samping menghindarkanmu dari segala perkara yang dapat merusak kehidupan akhiratmu. Jika terpaksa, maka aku terpaksa melalui cara lain." "Apa maksudmu?" tanya sang sultan dengan penasaran. "Aku akan mengeluarkan fatwa yang menegaskan pemberhentianmu secara tidak hormat dari puncak kekuasaan, wahai sang sultan, dikarenakan kebijakanmu yang bertentangan dengan syariat yang suci, dan kamu tetap memaksakan kebijakan ini," jawab Syekhul Islam mengancam. Akhirnya Sultan Salim tunduk dan mendengarkan keinginan Syekhul Islam. Ia adalah sosok pemimpin yang menghormati ulama dan memuliakan mereka, hingga kaum minoritas non-muslim tetap bebas memeluk ajaran agama dan keyakinannya, menjalankan berbagai ibadah dan pengadilannya, dan tidak seorang pun yang mengganggu mereka. Demikianlah Sobat DHC sekalian, sosok seorang ulama yang tegas, yang tegar dalam kebenaran, yang berani menyampaikan kebenaran meskipun di hadapan seorang penguasa. Semoga kisah ini menjadi teladan buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.